Semua informasi kita hargai, kita hormati, dan kita jadikan sebagai bahan penelusuran. Ya. Semua masih dalam penyidikan. Kita tunggu aja hasil penyidikan nanti. Kejaksaan Agung berkonsolidasi dengan APIP-nya pemerintah itu benar melakukan penyidikan ini dengan sempurna. Upaya Kejaksaan Agung mengusut tuntas pelaku tindak pidana korupsi PT Timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah terus dilakukan. Terbaru, Kejagung kembali menyita aset harta Harvey Mois yang terindikasi adanya aliran uang hitam. Aset Harvey Mois yang disita berupa 5 bidang tanah yang tersebar di Jakarta Selatan dan Jakarta Barat. Harvey Mois adalah salah satu tersangka dalam kasus korupsi PT Timah yang bisa dikatakan paling disorot. Terlebih sebelumnya, bukan hanya aset bidang tanah yang disita, tetapi juga beberapa kendaraan mobil mewahnya. Dan tidak menutup kemungkinan aset lainnya juga akan disita jika terbukti terindikasi aliran uang hitam atau hasil korupsi. Jakarta Barat, ya, 161 meter persegi, dan 4 bidang tanah bangunan itu ada di Jakarta Selatan, ya. Itu yang sudah dilakukan penyitaan oleh penyidik. Itu 1 unit ada di daerah Patal Senayan, ya, kalau nggak salah 483 meter persegi, ya, tanah dan bangunan, dan 3 unit berupa townhouse itu 366 meter persegi totalnya. Jadi ada 21 meter persegi, ada 222 meter persegi, dan ada 123 meter persegi. Semua informasi kita hargai, kita hormati, dan kita jadikan sebagai bahan penelusuran. Ya. Kalau terkait nominal tentu nanti akan dihitung, ya. Tapi yang sudah disita itu ada beberapa unit mobil, kalau tidak salah ada 7 unit itu mobil-mobil mewah, dan ditambah ini 5 bidang tanah dan bangunan. Ya, terus kita lakukan penelitian, pendalaman, ya. Dan itu tadi yang saya sebutkan, kita kan tidak boleh menegakkan hukum dengan melawan hukum, ya. Tapi sekecil apapun informasi itu kita kumpulkan, kita cross check, kita teliti, kita cek administrasinya, datanya, nah baru kita update supaya tidak salah. Dari aset itu kan aset HM dan yang terafiliasi. Apakah terafiliasinya itu dengan SD, nanti akan bisa diungkap standar seperti tersangka lain, karena tidak ada tidak ada disparitas, ya. Semua SOP-nya ada, pelayanannya sama. Semua masih dalam penyidikan. Kita tunggu aja hasil penyidikan nanti. Terkait kepemilikan pesawat jet pribadi yang pernah dipublikasi sebagai kado untuk sang puteranya, Kejagung juga sudah menyelidiki lebih lanjut hal tersebut, yang ternyata secara surat menyurat bukan kepemilikan dari Harvey, melainkan milik salah satu maskapai penerbangan di Singapura. Masih menyoal aset Harvey Mois, santer diberitakan jika Harvey memiliki pesawat pribadi yang disembunyikan di luar negeri, tepatnya di Bandara Sintar, Singapura. Disebut-sebut, pesawat tersebut merupakan kado yang dihadiahkan untuk putranya. Lantas, apa tanggapan Kejagung dengan informasi tersebut? Jadi yang perlu kami sampaikan bahwa apa yang sekarang sedang beredar di media sosial yang menduga bahwa yang bersangkutan sebagai pemilik dari pesawat terbang tersebut, berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penyidik pada jajaran Jampitsus, ternyata pesawat tersebut terdaftar bukan atas nama yang bersangkutan. Jetnya dia ini kita temukan diparkir di Bandara Seletar dan beraktivitas di bandara itu. Dan juga tidak ada dokumen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menyewa pesawat itu. Justru yang ada adalah dari berbagai manifest yang diperoleh bahwa yang bersangkutan pernah
menggunakan pesawat tersebut statusnya sebagai penumpang. Kami sampaikan kepada aparat kejaksaan, ini loh, coba ditarik tali temalinya, supaya nanti terlihat TPPU-nya itu seperti apa, tindak pidana pencucian uangnya. Supaya kita tahu apakah keluarga yang diberikan ini benar-benar enggak ngerti persoalan, atau jangan-jangan termaintain dalam persoalan. Nah, makanya kita sampaikan ini supaya apa? Aparat Kejaksaan Agung yang mempunyai kemampuan melakukan konsolidasi dengan aparat hukum lainnya dengan Singapura tentu tidak salah, bukan? Lantas ada hal-hal baik di dalamnya adalah ketika kita bisa mendeteksi malah siapa yang menggunakan penerbangan dengan jet ini bertransaksi apapun atau berkomunikasi apapun atau melakukan apapun di dalam pesawat yang hanya terbang lalu turun. Jadi bandara ini memang diberikan untuk sebebas-bebasnya bertransaksi bisnis. Tetapi kan kita bisa tahu dan tidak salah jika berpikiran yang berbeda secara umum. Lah kalau memang ada bus antar kota ya untuk penumpang, tetapi bagi orang cerdik kan bisa disebut menjadi sarana transportasi narkotika. Kenapa tidak dilakukan pencegahan? Kan begitu. Atau mungkin dilakukan penangkapan. Kan itu proses-proses hukum. Itu pemikiran-pemikiran orang yang elegan, mempunyai pemikiran maju, bukan mendiskreditkan atau berpikiran baper, enggak. Saat ini ada dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oleh MUIS. Salah satu aset itu ada terdeteksi sedemikian karena diperoleh pemrolehannya pada tahun berjalan tuduhan korupsi. Lantas pesawat ini kita deteksi ada di sana, bolak-balik terbang. Terus aset yang bagian dari dugaan korupsi ini kan wajar diperiksa. Kebetulan siapa yang menggerakkan, manajemennya siapa, bertanggung jawab pada siapa, siapa yang menikmatinya, kemana uangnya, kan begitu. Lantas kita dapat lagi, bandara itu spesialisnya seperti ini untuk bertransaksi. Kan gak ada salahnya juga sekali mendayung 2-3 pulau terlalui. Mana tahu ada pejabat kita ketemu dengan orang lain, para pengusaha bertransaksi di situ. Kalau kita bisa dapat CCTV-nya kan luar biasa. 270 kali penerbangan loh. Beliau sering katakan salah saya di mana gitu loh. Beliau kan pekerja. Beliau memang Pak Arpe ini kan memang pengusaha dari dulu. Ya. Kita serahkanlah ke penyidikan. Saya kira Kejaksaan juga akan sangat cermat dalam melakukan penyidikan. Pastinya Kejaksaan juga akan hati-hatilah, tidak akan mungkin mau mungkin asal melakukan suatu tindakan-tindakan juga yang di luar. Kita tunggu aja, sebaiknya kita tunggu. Nggak ada tuh jet pribadi tuh, nggak ada. Saya kira Kejagung udah tahu itu, ya. Nggak ada itu barang sewaan tuh. Nggak ada jet pribadi. Terseretnya nama Harvey Muiz dalam kasus korupsi PT Timah sempat membuat publik heboh. Bagaimana tidak, akibatnya negara mengalami kerugian hingga mencapai 300 triliun. Lebih mengerikannya lagi, korupsi PT Timah dilakukan secara berjamaah yang melibatkan korporasi. Sejumlah nama besar belakangan santer terlibat dalam kasus korupsi PT Timah. Sekjen Indonesia Audit Watch Iskandar Sitorus bahkan menyebut jika suami Sandra Dewi itu mempunyai peran penting sebagai penghubung dalam kasus tersebut. Belum berhentinya Kejaksaan Agung mengusut PT Timah, disinyalir menutup kerugian negara dengan menyita aset para tersangka, tidak terkecuali aset Harvey Muiz. Lantas, apa kata para pakar terkait kasus tersebut yang sampai dengan hari ini masih terus diusut? Kejahatan luar biasa atau korupsi yang dilakukan oleh pejabat PT Timah, menurut saya tidak hanya di pejabat yang menjabat saat ini aja, harus diperiksa seluruh pejabat PT Timah Tbk sebelum yang ditetapkan sebagai tersangka saat ini. Karena kejahatan ini sudah dilakukan puluhan tahun. Adalah penyerahan hasil perhitungan kerugian negara untuk perkara Timah. Perkara Timah ini hasil perhitungannya cukup lumayan fantastis. Yang semula kita perkirakan 271 dan ini adalah mencapai sekitar 300 T. Yang keraguan publik yang menyebut bahwa angka ini seperti diragukan menjadi bisa terbantahkan. Kami sekali lagi bangga
kepada BPKP yang mumpuni meneruskan apa yang dipikirkan oleh aparat penyidik Kejaksaan Agung bersama dengan apa yang dihitung oleh ahli lingkungan dari UI itu ternyata benar, luar biasa. Kejaksaan Agung berkonsolidasi dengan APIP-nya pemerintah itu benar melakukan penyidikan ini dengan sempurna. Hukuman itu kita melihat setara, sudah imbal balik atas kelakuan mereka. Jadi mungkin seperti itu yang paling ideal, paling sempurna. Kalau tidak, kasihan bangsa kita, alamnya dirusak, rakyatnya menderita, mereka pesta pora. Perkara timah telah memasuki tahap akhir pemberkasan dan diharapkan dalam seminggu ke depan, dalam seminggu ke depan sudah dilimpahkan ke pengadilan. Nah, jadi hingga saat ini kan kita tahu bahwa sudah ada satu tersangka yang terkait obstruction of justice itu sudah disidangkan di Pangkal Pinang, ya. 12 tersangka, 12 perkara itu sudah dilimpah ke penuntutan. Nah, sekarang ada 9 tersangka perkara lagi yang ini sedang diselesaikan dulu, disempurnakan dulu, dilihat. Tetapi tentu penyidik akan terus melakukan check and recheck, ya, termasuk penyitaan yang kita update hari ini. Nah, apakah misalnya nanti akan berkembang, nanti tentu kita lihat bagaimana fakta-fakta baru yang berkembang dari perkara ini. Tapi sekarang kita fokus terkait soal pemberkasannya, ya, melengkapi pemberkasannya supaya sempurna dan bisa ditindaklanjuti, ya, dilimpahkan ke penuntutan. Kan ini ditunggu masyarakat juga. Jadi menurut kami sebanyak-banyak peluang untuk mengembalikan kerugian negara harus kita lakukan bersama-sama. Kita juga memohon kepada netizen plus 62, mari sama-sama. Bukan kita artinya sok peduli, enggak, memang itu hak kita. Masa mereka sesukanya merusak negara kita, tidak bisa sesukanya mengupayakan pengembalian itu, ya harus, toh kita nggak melanggar hukum kan. Karena kejahatan yang dilakukan oleh para terduga atau tersangka saat ini kejahatan yang nyaris sempurna. Karena mereka ada yang bertindak sebagai smelter yang mengolah timah ini, biji timah ini. Kemudian ada lagi orang yang bertindak sebagai yang melakukan transaksinya. Kejahatan ini nyaris sempurna sebenarnya. Apa yang tidak sempurna dari kejahatan ini? Bahwa para pelaku ini melakukan flexing. Kelakuan flexing ini sebenarnya adalah menjadi pintu masuk bagi KPK, bagi Kejaksaan Agung, bagi Mabes Polri untuk bisa mengusut orang-orang yang tiba-tiba kaya mendadak. Yang tiba-tiba kaya mendadak karena berjualan sesuatu yang common, sesuatu yang biasa di pasar Indonesia. Nah, ini sebenarnya pintu masuk. Saya beberapa kali menyampaikan, flexing itu adalah ketidaksempurnaan kejahatan yang dilakukan oleh para terduga korupsi atau para terduga pencucian. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.